Kufra. Karena kirinya bakal buang Kaja sama Franco. Nah kalau misalnya maksud aku tadi kan dia udah ban Eve, udah ban Valentina. Kalau dia kanan ambil Kufra sekalipun, kiri itu bisa lo tutup pakai ini, Parsianya dimakan, di ban maksud aku. Tapi kalau ngelihat dari Saken masih Kadita belum. dong kanan, itu dikasih Kadita loh, Hai. Hai dikasih Kadita loh. Hai bisa dikasih Kadita. Kalau dari notabene-nya. Aura Fire ya? Iya bisa dikasih Kadita. Dan sedangkan kalau dari Bigetron Alpha, mereka tinggal ke arah junglernya lagi. Menurut aku sekarang Link. Mainin Linknya. Mainin split push-nya, mainin ke arah Farsianya. Iya, main Link bisa. Linknya kalau mereka mau. Main Link bisa. Kalau enggak, sekalian aja mainin Akai. Kalau misalnya dia nggak mau ke arah damage, mainin Akai sekalian. Dibandingkan ke arah Martis. Kalau memang mau Martis, concernnya adalah hati-hati. Ini ada Karik. Sebal apapun Martis bakal hilang. Main Link boleh sih. Kalau dari Bigetron Alpha ya. Atau kalau misalnya dia mau main Amon juga boleh. Assassin. Yang penting main Assassin. Tapi Faramis Grok jungler. Iya, Grok jungler dong. Dia mau makan Parsianya. Apa Uranus jungler? Uranus jungler sih harusnya. Menurut aku Uranus jungler. Groknya biar main di feed. Faramis biar Romnya biar main di Novaria, Faramis main di mid lane. Habis itu Uranusnya jungler, jangan Grok. Tapi kalau mereka concern Uranusnya akan termakan dengan cukup maksimal dan gak bisa masuk untuk Adoratri, ya udah mereka pakai Groknya as a jungler. Sudah, duduknya serem banget. Tapi aku rasa sih mau Uranus atau Grok jungler nggak masalah sih. Masalahnya mereka pun berdua ini juga bakal rontok ketemu Kari. Chow. Dia ambil Chow. Chow high lagi. Iya. Ngeri banget. Cukup menyeramkan ya. Tapi ya ini dia untuk kedua belah tim yang sudah melakukan pick terlebih dahulu ke game kita yang ketiga tentunya. Draft yang cukup unik kalau dari Bigetron Alpha. Dan sekarang berarti tandanya mereka agak cukup terpaku loh sama sosok dari Beatrix. Dan ini yang bukan menjadi sebuah hal yang baik kalau menurut aku. Terpaku terhadap seorang bot lane. Notabene-nya sekarang bot lane itu sedang berada di posisi yang terejam-ejam. Kayak yang kita biasa bilang ya Ji ya, terlalu berporos sama satu titik nggak bagus. Nggak bagus. Nah sedangkan dari sisi kanan mereka lihat, mereka punya Lancelot, mereka punya Friendly, dan bahkan kita langsung saja keren banget. Aura apa ya? Asetnya luar biasa ya bisa. Papa Anji nih. Ini siapa nih orangnya bang? Namanya Anji. Lo pakai masker bang? Nah udah kita langsung dalam in-game aja, yo! Wih, asetnya keren banget. Cinta deh sama hero. Oke. Game ketiga skor 1-1 untuk kedua belah tim. Kita akan lihat tentunya siapakah yang akan lebih efektif dari segi team fight. Karena memang tadi udah dibahas juga sama Oji, dibahas juga sama aku. Mereka bawa Grok Uranus. Memang tidak ada jungler assassin. Tapi jungler di tangan seorang super Ken yaitu Grok yang akan bermain kali ini. Yes. Dan taruh super Ken kan? iya. Karena dia masih menunggu posisi untuk bisa masuk ke dalam. Dan bahkan kalau kita bisa melihat juga di sana ada seorang Saken yang akan melakukan clear dengan sangat cepat, dan itu yang harus diperhatikan kalau dia udah mulai concern ke arah seorang high. Retribution dari Van ini akan lebih power dibanding Super Ken. Tapi kalau misalnya nanti ada di satu sosok Cloud atau Turtle, itu masih menjadi pertanyaan. Iya, karena Van ini juga Lancelotnya juga cukup mengerikan ya sebenarnya. Meskipun kita memang jarang ngeliat ya Van, karena kan memang lebih seringnya ke arah Fredrin gitu. Dan sementara pergerakan dari Kabuki masih cukup aman-aman saja dari early. Tidak ada pergerakan yang cukup agresif juga dari pemain-pemain Bigetron Alpha. Mereka akan lebih berfokus ke area atas terlebih dahulu. Memang untuk turtle pertama akan muncul di atas sehingga rotasi akan lebih berfokus ke area EXP lane ya. Sementara
Malevi sudah mulai terlihat di depan mata bersama dengan seorang Super Ken. Van mulai masuk ke area beli di belakang. Super Fin sudah mulai terlihat, tapi Sorizo masuk dan Super Ken berhasil untuk mendapatkan satu buah retribution ke area turtle yang pertama. Lalu tadi dibuka oleh seorang Super Fin membuat pemain-pemain dari Big Hit mampu untuk bertahan. Tapi dari seorang Reza tertahan di area depannya, Pak Levi harus mundur terlebih dahulu. Van pun tidak akan mengambil resiko untuk melakukan team fight. Tapi dikejar Momo-chan, tapi dikejar. Benar-benar nggak dikasih kesempatan, bahkan Hai memberikan badannya untuk seorang Van mundur ke arah belakang, lebih fokus ke arah purple buff. Hai tidak boleh masuk lebih dalam lagi, Hai harus reset sih, karena ini akan jadi cukup berbahaya untuk seorang Hai. Retribution didapatkan oleh seorang Super Ken. Di arah sebaliknya Super Fin nyebelin banget. Dia nggak ngasih kesempatan seorang Van untuk bisa pulang dengan tenang. Walaupun dia dapetin purple buff ya, tapi lihat berapa banyak waktu yang dikeluarkan oleh seorang Super Fin. Dan rotasi yang terjadi kali ini melihat adanya para pasukan dari Aura Fire yang agak cukup kebingungan karena rotasinya terlalu cepat dari Big Hit Alpha. Sulit untuk diprediktif. Oke, tidak terprediksi ya. Oke, Duel Dragon, Super Cat, mundur ke arah belakang. Masih ada wall charge, Kaye is coming up. Ini dia, power dari seorang Grok ketika dia berada di area jungle. Walaupun dia nggak punya burst damage, walaupun dia nggak punya privilege seperti kayak Link. Dari assassin lainnya. Ini mungkin yang agak sedikit sulit ya. Tapi Saken masih bisa untuk tarik keluar di area bawah dengan ada pergerakan yang cukup agresif dari Aura Fire. 4 pemain dari Aura mencoba untuk mengarah ke arah seorang Saken, tapi Ki masih akan cukup membackup dengan sangat amat baik tentunya dengan adanya Novaria yang bisa membuka vision untuk Aura untuk Big Hit Alpha. Yes, oke. Kita masih melihat prediksi dari gameplay para pasukan dari Aura Fire. Kita melihat mereka masih coba untuk mencari pergerakan, dan bahkan para pasukan dari Aura Fire mereka harus mundur ke arah belakang. Kenapa? Mereka nggak bisa terlalu buru-buru, tapi oh my god, flicker tarik belakang, Super Fin akan mundur ke arah belakang karena dia nggak punya flicker lagi, menarik satu orang, bahkan masih mau lebih. Super Fin belum mengeluarkan Kurtlaughter dan Kurtlaughter dibuka. Ini tadinya mereka akan team fight. Dapatin satu balik retribution dari seorang Cat, Super Cat. Duel Dragon sangat baik, 2 hilang akan menjadi sebuah poin yang sangat mahal dari seorang Aura Fire. Melihat ada Aura Fire yang benar-benar berhasil mendapatkan 2 poin, dan Sorizo untungnya setidaknya berhasil menyelengkat Van dan menenggelamkan Van. Iya, 1-1 sejauh ini. Dan Rena dapati dari seorang Saken. Itu tembakan peringatan, bukan tembakan hati. Dari seorang Kabuki. Astral Recall-nya tidak connect, namun masih ada Astral Meteor. Gak kan tadi Astral Recall-nya? Ya, tapi connect Astral Meteor. Iya, bikin dia gagal recall. Mundur ke arah depan. Reza. Masih ada flicker yang dikeluarkan oleh seorang Kaye. Buat para pasukan dari Aura Fire langsung mundur ke arah belakang. Kabuki benar-benar gak dikasih pulang. Terlalu banyak source skill yang dikeluarkan, terlalu banyak kesempatan yang membuat Kabuki kali ini kesulitan. Lihat di sisi sebaliknya ada Uranus yang diam-diam suka merayap, diam-diam suka ngambilin wave. Tapi di area bawah seperti yang akan dilakukan oleh Bigetron. Van sudah mulai melihat pergerakan dari Super Fin, namun kali ini Kabuki nyawanya benar-benar terancam. Ngebuka Astral Meteor terlebih dahulu cari informasi, tapi Van masuk dengan satu buah puncture-nya. Pak Levi siap untuk memotong, tapi Bigetron dipukul mundur. Tapi Ki terjebak di depan, teman ke altarnya. Karena tidak bisa menggapai ke arah seorang Ki, tapi Saken mencoba untuk follow up kali ini dengan Indyrus ke arah seorang Pak Levi, tapi ternyata Kabuki berhasil untuk menumbangkan Fin yang tidak memiliki gold altar. Lagi-lagi Sorizo berulah, lagi-lagi Sorizo membuat space yang sangat besar di mid lane. Dari bottom lane, Saken bakal coba dikejar habis-habisan, dan bahkan Duel Dragon dikeluarkan. Duel Dragon membuat Black Hurricane. Hai berhasil menutup hari dari Saken dari bottom lane. Wow, kehilangan terlalu banyak pemain. 3 pemain ditumbangkan oleh Aura Fire, dan Pak Levi mengejar ke arah seorang Sorizo. Flicker mundur terlebih dahulu dari seorang Pak Levi, tidak mau termakan lagi, tidak mau menjadi korban yang bisa di-trade oleh pemain-pemain dari Big Hit Alpha setelah mereka menumbangkan 3 pemain. Tapi Reza menutup space ke arah Sorizo. Sorizo yang tidak bisa ditemukan dengan cukup mudah sekarang udah menuju menit yang ke-7. Dan tentunya ini pasif yang udah dikumpulkan sama Sorizo
udah cukup membuat dia setidaknya dia bakal bertahan di laning yang bakal dipotong. Belin banget nih Sorizo ya. Dia benar-benar nge-zoning out dari seorang Fan dan bahkan dari Super Ken ini berhasil mendapatkan purple buff yang dimiliki dari seorang Fan. Ini harus ada yang jagain purple buff dari seorang Super Ken. Kalau enggak, ini akan ada pertukaran saja. Tidak untung. Dan ketika informasi telah diberikan, Fan tidak pulang. Informasi didapatkan kalau Fan harus menukar purple buff. Dan itu yang sudah aku duga. Akan tertukar, tidak ada keuntungan untuk Bigetron Alpha. Hanya pertukaran saja dari purple buff ya. Iya, tapi Bigetron lihat itu. Buset Sorizo. Benar-benar nahan semua minion yang berjalan. Depan Kabuki mencoba untuk menemukan Super Ken. Kali ini Hai bakal coba untuk menahan. Masih ada dua Dragon. Tapi masih bisa bertahan. Masih punya Power Ranger. Tapi di sisi lain dari Palevi akan memotong juga ke area depannya. Palevi tertinggal dari kawan-kawan pemain Aura Fire. Sementara Sorizo masih dengan tugas yang sama. 4 versus 5 team fight dari Bigetron Alpha. Alright, dan bahkan di depan sana para pasukan dari Aura Fire, mereka bakal coba untuk menunggu terlebih dahulu. Mereka tidak mau terlalu memaksakan untuk melakukan team fight, tapi Hai standby on position. Flickernya masih belum ada. Apakah Hai akan memaksakan? Tapi Hai bakal coba ditumbangkan. Hai ditumbangin, tapi lihat di belakang sana suppress attack! Super Fin, 2 team fight yang berbeda. Di depan sana Super Ken sedang memakai satu warrior-nya dan dia akan berhasil survive. Para pasukan Aura Fire memaksakan team fight yang besar. Mengagetkan, mengejutkan, surprise attack Bapak Ibu Mother Father kali ini. Dan bahkan para pasukan dari Aura Fire menabrak ke arah tengah, langsung straight to the mid. Walaupun bukan best turret, tapi setidaknya outer mid lane-nya berhasil mereka dapatkan. Gila, ini kerugiannya jadi semakin berlanjut loh. Dari tim fight yang di bawah tadi kan, itu kehilangan 3. Tim fight di atas juga kehilangan 3. Wow. Memang Bapak Ibu, ya kan? Mengerikan. Mengerikan. Mengerikan sandwich team fight ya Bapak Ibu. Bahasa Inggrisnya Bapak apa? Bapak. Bahasa Inggrisnya? Father. Bahasa Inggrisnya Ibu? Mother. Salah apa tuh? Gak ada salah. Oke. Lucu aja. Oke. Itu bukan saya yang flip bisa ketawa saya. Oke. Surprise attack Bapak Ibu. Bapak Ibu itu terkejut pasti. Iya. Sandwich gaming loh tiba-tiba. Kalau bapak-bapak apa? Bapak-bapak pasti father-father. Oke. Dan Bigetron Alpha, apakah mereka akan terpuruk? Semakin terpuruk, perbedaannya itu memang tidak terlalu jauh. Namun peluang dari Aura Fire untuk penumbangan pemain-pemain Bigetron Alpha ini selalu kelihatan kalau Super Fin memang nggak ada altar lagi, ya kan? Jadi Super Fin tentunya ke altar timingnya ini harus diperhatikan dengan sangat baik. Terperangkap di depan sana. Para Tahu nggak pasukan sih? dari Palevi ini cuma ngebet-ngebet doang. Iya, emang tugasnya Fredrin begitu, di jungle juga begitu. Iya. Ngebet retribution, udah itu doang. Iya. Kalau pakai Fredrin nggak bisa retri kayak saya sih, makanya jangan pakai Fredrin. Karena powernya di situ. Iya betul. Tapi Kabuki sudah mulai join tim fight, kali ini Super Ken udah mulai kelihatan. Fun. Untuk masuk ke arah belakang satu buah. Ada Axe bakal coba di-cancel dengan satu buah barrier dari seorang Super Ken. Dan Hai bakal mencari target kah kali ini. Super Fin udah mengetahui pergerakan dari seorang Hai. Sementara Sorizo terlihat kuat di area depan. Palevi 2 bar saja tapi Oke, Win of Nature memaksa ke arah Saken. Ini kali ini benar-benar counter safety. Saken ditumbangkan 1-1 tapi retribution di tangan dari seorang Fan. Mundur ke arah belakang, Super Ken terperangkap. One shot for nothing. Shutdown telah didapatkan. Para pasukan dari Aura Fire, mereka mendapatkan keuntungan, mendapatkan satu balon, dan mereka bahkan masih bisa pulang, dan bahkan mereka bisa memakan seorang Super Fin di depan sana. Super Fin! Sayang sekali, tembok terlalu besar, pacarnya miss. Sorizo berhasil shutdown seorang Fan, mendapatkan kerugian yang di luar Nurul. Dibalikin keadaannya, di outplay oleh seorang Super Fin. Puncher yang gak mengenai tadi. Wow, dan bahkan Fannya tumbang di tangan seorang Sorizo. Itu aku bilang, di luar Nurul. Di luar Naila. Nah, iya, karena harusnya dia nggak rugi kalau dia nggak maksa. Iya, itu kalau dia dapetin karena masih punya pancer kan. Iya, tapi ternyata ada tembok. Emang Enggak. tembok tuh selalu menghalangi. Tembok itu selalu menjadi penghalang. Karena tembok besar ini menjadi penghalang. Tapi purple buff tidak dimiliki oleh seorang Fan. Mungkin ini akan ada sedikit kerugian di arah cooldown. Tapi untuk segi mana dia udah tidak harus worry lagi. Dia udah punya taruh belt. Dan kalau bisa aku lihat dari segi itemnya, 8.200 ini sebenarnya dari Kabuki itu bisa mendapatkan satu buah poin kill terhadap seorang Saken. Cuma Saken diselamatkan oleh Guard Altar. Guard Altar dari Berkali-kali sih. Super Fin Save the Day. Kalau tadi 1 lawan 1 sudah bisa dipastikan
seorang Saken tumbang oleh seorang Kabuki. Itu kalau pressure wardnya nggak kena Sakennya masih hidup tuh. Kan? Dia tumbang gara-gara pressure ward dari seorang Pahlevi. Tapi ya, Lord yang menjadi santapan dari Bigetron Alpha akan direlakan untuk Aura Fire, yang dimana Aura Fire mereka nggak bisa menggiring Lord yang tadi berjalan di area mid. Dan masih Lord pertama jadi bisa di-clear dengan cukup cepat oleh Bigetron Alpha. Saken udah mengarah ke arah Hunter Strike dan juga penetration dari Malefic Roar, jadi 2 penetration. Sementara damage-nya juga udah cukup dari Blade of Despair. Mungkin kita bakal melihat Kabuki, oke, butuh Demon Hunter Sword untuk menahan Saken dan juga Sorizo. Ini Sorizo-nya harus ditumbangin. Dan mungkin Demon Hunter Sword dari Kabuki adalah jadi jawabannya. Tapi masalahnya sekarang Kabuki itu udah punya Wind of Nature berbanding sama seorang Saken yang belum ada Wind of Nature karena ketinggalan dari segi network. Tapi Sorizo menyebalkan sekali. Fan bakal coba diganggu oleh Super Fin. Saken mundur terlebih dahulu. Saken gak punya satu pemain yang bisa untuk mengcover seorang Saken kah? Oke, masih ada Super Ken ternyata. Dan bakal kali ini di cover habis-habisan. Saken masih bisa survive. Pahlevi too strong di area depan. Dan kayaknya Saken butuh banget sih sebenarnya untuk satu item untuk ngenumbangin Pahlevi. Ini Pahlevi bakal jadi PR nih. Ya. Di sisi keduanya, dua-duanya punya orang-orang yang benar-benar ngeselin. Sorizo dengan Uranus dan Pahlevi dengan Fredin. Itu lihat ditempel terus Super Ken, buset. Benar, ini Sorizo benar, Sorizo. Dia berhasil melakukan 2 cutting wave yang sangat mahal. Tapi kembali terjadi dengan barir yang tidak junior lagi kali ini para pasukan dari Aura Fire. Mereka harus lebih sabar. Karena bisa dibilang Kabuki ini tidak boleh semena-mena masuk seperti tadi. Kalau mereka masuk seperti tadi, tapi mencoba untuk melakukan sedikit flanking. Informasi telah didapatkan. Sorizo, ini ada satu hal yang harus Sorizo dapatkan adalah kalau Sorizo itu bisa dilumat habis oleh seorang Kabuki. Kalau dia nempel Kabuki, dia harus nempel Reza. Mau nggak mau apapun yang terjadi. Duel Dragon belum dikeluarkan. Masih ada Purify berada di gas depan. Superfin telah dikeluarkan satu buah flickernya, tapi Fan terperangkap. Gagal power retribution di tangan dari para pasukan Aura Fire. Apakah mereka akan coba memaksa team fight? Pahlevi seperempat parah terakhir membuat para pasukan dari Aura Fire mundur ke arah belakang. Super Ken tidak tahu ada high. Super Ken tidak tahu ada Kabuki. Akan ada surprise attack. Kali ini mendeteksi posisinya. Oh my god, fokus ke Lord. Gak boleh apapun yang terjadi. Para pasukan dari Aura Fire mereka terpecah belah. Kabuki gak ada cover. Lord akan coba didapatkan oleh para pasukan Bigetron Alpha dan Rena Rapati. Berhasil membuat seorang Pahlevi ter-takedown. Bahkan di depan sana seorang Super Ken, seorang diri mendapatkan lot tanpa ada kontes sama sekali. Tapi apakah akan ditarik? Enggak, ternyata dari seorang Super Fin membiarkan seorang mundur kali ini. 3-2 pemain tumbang dari Aura Fire dan mereka tidak bisa untuk melakukan kontes ke area Lordnya. Fan bakal mengadu retribution dengan adanya satu buah purple yang masih bisa diamankan oleh seorang Fan. Sementara ada satu buah Astral Echo dari seorang Ki kali ini membuat pemain-pemain dari Aura Fire akan sedikit terkena efek slow. Namun Lord yang berjalan ke area mid. Apakah Kabuki masih bisa untuk mempertahankan base dari Aura Fire? Ini masih Lord yang kedua, masih bisa di take down harusnya. Karena mereka masih memiliki high ground dengan marksman di tangan dari seorang Kabuki. Tapi apakah Super Ken mencoba untuk mengincar dengan ke arah depannya, sementara satu buah pada Astrak dibuka begitu saja di cancel satu buah barrier. Memang sempat dibawa dengan ke arah Saken, tapi Saken damage terlalu perih. Pertukaran di mana Super Ken memang tumbang. Tapi di sisi lain, Fan akan melakukan clear dengan cukup cepat. Tidak ada jungler untuk Bigetron Alpha. Dan Saken pun tidak berhasil diculik dengan satu buah Duel Dragon dari seorang Masih mencoba untuk mendorong dari seorang Reza di depan sana. Bahkan Fan mau tidak mau harus bermain dengan satu buah pancar. Depan teman sudah terlalu sakit, tapi lihat counter save dari kepala. Super Fin bakal coba diselesaikan counternya. Saken bahkan harus mengeluarkan flickernya. Para pasukan dari Aura Fire mereka tidak akan meninggalkan begitu saja Sorizo di depan sana. Mereka akan memaksa balik semua itu. Rena Rapati kali ini satu hit basic attack belum pakai Renner. Rena Rapati no gagal. Berarti tadi basic attack doang loh. Pahlevinya meletus. Iya, headshot. Itu one ada kill one shoot. Astral Echo juga sih. Jadi hitboxnya jadi 200% ya. Dan mengarah ke arah seorang Pahlevi. Tapi kali ini dibalikin lagi, ditabrak balik oleh pemain-pemain dari Bigetron. Sementara Pahlevi masih harus menunggu 10 detik lagi untuk respawn. Dan Lord yang akan kita tunggu, Lord yang kedua, muncul dalam waktu 1 menit ke depan. Dan Bigetron, kita ngelihat Bigetron ini kalau nabrak
Mereka dapat 1, ditukarkan 1 sama Aura Fire. Tapi posisi 4 lawan 4 aja Aura Fire tuh masih berani untuk nabrak loh. Aura Fire-nya nggak kenal kendur loh kalau ngomongin nabrak ya. Gila kayak perlu. Dia kurang gold, kalah gold aja. Dia bener-bener gas terus. Tapi Retribution kembali terjadi di tangan dari Super Ken. Super Ken memancing dengan stiker yang dimiliki. Memang power of Retribution harus diakui sih dari Super Ken. Ya. Itu memang power of Retribution-nya mengerikan sih. Tapi ada informasi 2 posisi terlihat di bottom lane. Sorizo memberikannya langsung ke markas dari Bigetron Alpha. Radio 101 FM langsung melaporkan di bawah ada 2 orang yang bisa di take down. Terima kasih Ganti. ya atas informasinya. Iya kan? Ya. Kan dia robot. Iya kan? Iya kan? Bigetron Alpha robot. Jadi pakai radio. Oh, ya ngerti-ngerti. Kalau Aura Fire pakai naga. Naga ngomongnya. Suara. Ya ntar ngomong gitu ya. Ki, Di mana? tumbang. Di mana? Di tengah kayaknya. Di mana? Di tengah itu sama Novaria tadi. Oke. Tapi nampaknya Dari Reza. akankah coba ditukar begitu saja seorang Reza. Tapi nampaknya para pasukan dari Aura Fire. Oh mana aku Mereka Kabuki. mencoba mencari celah di bottom lane. Informasi telah diberikan. Hai akan coba memotong tapi Kabuki fokus ke arah turretnya. Kabuki akan coba dikati. Sandwich game. Nowhere to run. Membuat Kabuki akan coba dihajar begitu saja. Masih ada Kartata dan Kabuki ter-take down. Gak boleh pulang. Mau jadi kau dapat Retribution. Super Cat kembali mendapatkan poin. Retribution yang sangat baik. Rapati almost take down. Tapi ingat Momo-chan, hampir itu tidak pernah cukup. Hampir tidak pernah cukup dan bahkan sama kejadiannya ketika Hai nggak dikasih pulang Astral Recall yang memang tidak mengenai dari seorang Ki. Hai masih punya 1 buah Immortality, tapi sepertinya baik yang akan dilakukan oleh seorang Ki tidak akan membiarkan Hai pulang dengan cukup nyaman. Sementara 1 katapult dan minionnya sudah mulai masuk ke area base-nya. Finn akan coba untuk menahan Hai, memang hilang akhirnya. Tapi Fan kali ini benar-benar low banget, masih punya Immortality dan bahkan Super Ken bertahan. Tapi begitu Alpha Ini bencana Bigetron Alpha memaksa game yang ketiga. Benar-benar satu percobaan split push yang gagal dilakukan. Nowhere to run.